Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ya, walaupun tidak live juga karena Kak Sinyu kemarin ada kepentingan, ada jadwal, sehingga untuk pengganti di Ahwat, di UDN Ahwat dan juga teman-teman yang belum mengikuti kelas klasikal 1 JP dari BK diganti dengan video ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Jazakumullah khair atas waktu teman-teman bisa mengikuti video tentang tema kita yang ke-11 ya, insya Allah ke-11 ke-12 ya, kasihnya lupa sebentar. Kasihnya lihat, ya yang ke-11 dengan judul Internet Sehat dan Aman bagi kita semua. Kasihnya izin share screen ya. Izin share screen, ya. Ya, tema ke-11 di bimbingan klasika di kelas klasika bimbingan dan konseling IDN Boarding School, yaitu di tema ke-11 yaitu tentang internet sehat dan aman, yaitu bijak dalam penggunaan internet. Kita harus hati-hati karena memang jika kita tidak waspada maka kita bisa terperosok ke hal-hal yang tidak diinginkan, baik norma secara agama, norma masyarakat ya, norma sosial atau norma dari negara, aturan dan sebagainya. Baik, nah tipsnya yang perlu teman-teman ketahui bagaimana sih supaya kita bisa berinternet yang sehat dan aman di era yang luar biasa seperti ini ya. Yang pertama tentu luruskan niat. Ya, memang kita menggunakan teknologi ini untuk kebaikan. Jadi seperti yang sudah Kak Sinyo sering sampaikan, man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung dari orang yang ada di belakangnya. Nah, sama teknologi internet itu tergantung dari orang yang ada di belakangnya, tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah akan dimudahkan jalan ke kebaikan. Tapi kalau memang awalnya kita udah niatnya buruk, ya nanti yang dapat kita buruk-buruk. Nah, sayangnya banyak teman-teman yang mungkin maksudnya tidak berbohong secara langsung ya, tapi menggunakan apa istilahnya, menggunakan alasan, misalkan, mah aku mau belajar nih, ada tugas dari sekolah, tapi di balik itu sambil ya browsing-browsing, main game. Nah itu tentunya niat di awalnya memang harus diluruskan ya. Karena kalau memang kita mau belajar ya belajar. Lebih baik jika kita memang ingin main game atau bermedia sosial dan sebagainya, lebih baik bicara aja sama mamahnya. Contohnya kepada umu, abu, bunda, ayah, atau mama dan papa, ya bicara saja, mah aku nanti kalau habis belajar boleh nggak buka yang lain, media sosial atau main game. Lebih baik seperti itu, jujur di awal daripada kita nanti main kucing-kucingan tuh, sehingga ya kita luruskan niat kita. Nggak apa-apa bicara aja baik-baik supaya nanti ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tuntunan agama seperti itu. Jadi luruskan niat kita, jangan sampai berbelok kemana-mana. Ya, jangan sampai teman-teman sebetulnya pengen main game tapi dengan alasan ada tugas sekolah dan sebagainya. Itu hati-hati karena itu termasuk berbohong tentunya. Nah yang kedua ini nih banyak yang lepas dari teman-teman ya, lupa berdoa kalau kalau Kasihnya lagi main game sama putra Kasihnya, kadang dia kan kalah. Kadang saya bilang mungkin lupa berdoa kali abang dan sebagainya. Karena memang ya kadang
lupa. Kita lupa bahwa menghidupkan televisi, bermain game itu mestinya kita juga harus berdoa ya. Karena ya agar dimudahkan, dilancarkan, kita nggak bingung mencari solusi di game itu. Kalau Kak Sinyo mah biasanya ketika mau menghidupkan tombol sesuatu yang misalkan mau menghidupkan laptop, nah itu sudah Kak Sinyo berdoa ya membaca basmalah bismillah dengan menyebut asma Allah. Nah itu sebagai tanda bahwa Kak Sinyo membuka laptop ini ya memang tujuannya untuk kebaikan seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa supaya apa? Supaya keduniaan yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya dan berkah. Oke, ya. Jadi jangan lupa berdoa. Nah, yang penting nih hati-hati jaga data diri ya kalau berinternet karena memang walaupun kita ya kalau mendaftar misalkan semacam Tokopedia, Shopee, kemudian Facebook itu kita diminta untuk mengeluarkan data diri, tapi hati-hati dengan portal-portal atau web-web atau media apapun yang kita tidak jelas gitu. Kalau jelas seperti Facebook saja pernah kesandung kan dia dalam tanda kutip menjual data kita gitu. Sehingga kita kalau pernah buka mencari modem nanti di Facebook ya yang keluar iklan-iklannya modem itu masih kita bisa tolerir lah ya. Tapi hati-hati kalau nanti sudah sampai ke minta maaf pengambilan data kartu keuangan dan sebagainya itu hati-hati. Jadi sebaiknya kalau memang tidak diminta oleh institusi atau pihak resmi, kita sebaiknya jangan memberikan data personal kita secara vulgar. Termasuk foto-foto ya, termasuk foto-foto. Kasusnya pernah menemui kasus di Sidoarjo itu seorang anak rela memfoto bagian atas dirinya ini dalam keadaan vulgar itu pada orang yang baru pertama kali dikenal lewat media sosial seperti itu. Dan itu luar biasa ya dampaknya karena dia diancam kalau nggak mengirim video porno atau melayani phone sex atau apapun dia akan dibuka datanya ke publik termasuk ke sekolahan, ke orang tua dan sebagainya dan qadarulahnya akhirnya dilakukan sehingga ya heboh lah itu di situ ya masuk ke koran waktu itu. Nah itu kasusnya yang menangani dia itu. Kemudian jangan lupa adab di yang ke-10 kemarin sudah kita bahas ya adab-adab dalam bermedia sosial, dalam menggunakan internet jangan lupa karena memang adab ini sangat berharga ya. Orang-orang walaupun mungkin adab-adabnya nanti kita dengan berbagai kultur berbeda tetapi orang akan lebih mudah memahami ketika kita menampilkan adab yang baik seperti itu. Misalnya mungkin bagi orang bule ya orang Eropa, Amerika ketika melihat kita monggo Pak, monggo Bu sambil senyum mereka apaan sih ini? Tapi mereka senang gitu dengan budaya Indonesia yang seperti itu gitu. Kalau di sana kan cuek gitu ya lewat saja. Jadi budayakan tetap misalnya dengan nilai-nilai Islam ya tentunya misalkan bermedia sosial, berinternet, ketika menanyakan sesuatu, enggak yang tiba-tiba main selonong aja gitu. Contohnya kasihnya kalau dimintain tolong sama orang-orang lewat WhatsApp atau Facebook itu nanti kelihatan ya yang beradab sama enggak. Nah kalau yang beradab kan Assalamualaikum Kak, kenalkan saya ini, saya minta tolong seperti ini kan kita enak ya yang mau membantu. Tapi kalau tiba-tiba tolong bantuin gue dong, gue ada masalah nih. Ini siapa? Terus bagaimana kita perasaannya jadi terasa tidak nyaman gitu. Jadi adab mulia ini tegakkan sehingga orang lain juga tentunya akan menghargai apa yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah waspada. Nah, waspada ini banyak sekali ya. Bukan banyak sekali, maksudnya banyak. Kalau banyak sekali kan nanti kita nggak habis-habis selesai. Ada beberapa hal yang perlu Kak Sin sampaikan waspada apa saja. Yang pertama yaitu hati-hati dengan pencurian ya, pencurian. Jadi teman-teman kalau misalkan mendapatkan link-link ya tautan-tautan hati-hati karena itu biasanya phishing ya kita nanti dimasukkan data. Nah itu dia bisa pakai ini ya yang mendekati aslinya misalkan CNN Co.id misalkan dia pakai CNN strip apa Co apa gitu yang dia mirip gitu dan tampilannya juga mirip.
Nah ini biasanya yang kebanyakan yang kena yang suka pornografi ya. Jadi tautan-tautan pornografi di Facebook itu banyak yang kena hack karena itu tautannya misalkan hot, saksikan ini ya. Dia pengen ngeklik kan. Ngeklik, nah nanti kan disuruh memasukkan data atau bahkan dia membaca historinya kita, jenisnya kita, browsernya kita. Nah itu nanti bisa akan data kita akan termakan oleh dia seperti itu. Nah, sebaiknya hati-hati kalau ada tautan yang mencurigakan, selidiki dulu, cross check dulu apakah benar ada tautan yang mengarah ke sana. Kemudian yang kedua hati-hati dengan akun fake ya, akun. Jadi kita jangan mudah menerima pertemanan baik itu di Facebook, Instagram dan sebagainya yang nggak jelas gitu. Tentunya kalau orang mau bermedia sosial kan jelas ya kayak Kak Sinyo misalkan buku Kak Sinyo, alamat Kak Sinyo ada, hal yang jelas gitu. Sekolahnya misalkan itu tahu gitu orang. Oh ya memang. Tapi hati-hati dengan orang yang ya yang jelas nggak jelas akunnya gitu. Itu hati-hati karena bisa jadi dia pemangsa predator dan sebagainya yang mencari anak-anak yang bermasalah. Seperti itu. Kemudian juga jaga password kita. Kalau bikin password kalau bisa yang susah ya. Yang susah tapi jangan terlalu susah, ntar lupa gitu. Nah, pastinya biasanya membuat password yang unik, ya, yang mudah diingat, gabungan antara angka dan huruf biasanya kalau dibolehkan ya, atau mungkin karakter khusus, dan itu digunakan untuk semua. Kalaupun ada perbedaan paling sedikit gitu, sehingga nggak mudah lupa gitu. Nah, kita kadang saking susahnya sampai lupa gitu ya. Nah itu kadang kasihnya memakai istilah-istilah yang mungkin orang nggak terpikirkan gitu. Seperti itu. Kemudian jangan lupa update software yang kita miliki ya, baik Android, iOS, kemudian Windows dan sebagainya yang ya biasanya minta update ya. Itu gunanya untuk menutupi celah-celah atau bug yang mungkin ada di software yang kita pakai. Nah itu manfaatnya seperti itu. Jadi update selalu software yang kita pakai. Kemudian hati-hati jangan sembarangan untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang belum jelas, ya, aplikasi-aplikasi yang kita belum tahu ini aplikasi isinya apa, seperti itu. Hati-hati karena bisa jadi nanti dia isinya tidak bermanfaat. Kemudian hati-hati untuk tidak menyebar hoax ya, jangan asal kopas. Jadi kalau bisa kadang pernah ya itu teman Kak Sinyo namanya Bunda Dewi Inong Irana, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Itu ada tuh dia dicatut namanya ya. Nah, makanya hati-hati. Jadi ketika kita mau sharing itu cross check dulu, bener nggak seperti ini, betul nggak seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Karena nanti yang menjadi korban adalah bukan hanya kita tapi juga orang lain. Mungkin kita kemudian mendapatkan konfirmasi. Nah, rasanya kan teman-teman yang tidak mendapatkan konfirmasi. Saya kasih contoh misalnya kemarin yang katanya kalau kena COVID pakai uap itu kan hoax ya, jadi nggak ada data ininya dan sebagainya. Tapi karena dikasih misalkan dokter ini gitu, akhirnya mereka percaya padahal itu bukan dari orang aslinya, asal kopas aja. Nah yang terakhir hati-hati dengan pornografi, ini luar biasa. Sudah Kak Siu jelaskan di pubertas ya, bahwa nanti pengaruhnya luar biasa. Sekarang bukannya cuma anak laki-laki ya, anak perempuan juga hati-hati dengan pornografi. Kenapa? Karena seks itu bagian dasar dari manusia, kebutuhan manusia. Nah, itulah kenapa pornografi merebaknya dengan cepat karena dia berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi hati-hati kalau kita nanti tidak hati-hati maka bisa terpelosok dalam seks bebas bahkan seks menyimpang. Nah, tips terakhir dari Kak Sinyo, berceritalah. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bercerita ke orang-orang yang kita percaya. Yang ada ustadz, ada guru BK, ada guru IT, ada musyrif, ya. Kemudian ada juga orang tua dan sebagainya yang kita percaya. Jadi, mah ini kalau seperti ini bagaimana? Sehingga kita nanti akan mendapatkan masukan. Kalau memang butuh masukan orang yang ahli, maka carilah orang yang ahli. Nah, teman-teman tahunya sebagai generasi Z sangat mudah yang mencari orang yang ahli. Ya, materi kasihnya itu saja untuk internet sehat dan aman.
insya Allah kalau tip-tip tadi dilakukan, insya Allah kita nggak akan ini ya, nggak akan terperangkap dalam internet yang tidak baik. Alhamdulillah vaksinnya sampai sekarang masih ini ya, aman-aman saja. Ya karena memang tujuannya kita niatnya baik, ya, berdoa dengan cara-cara tadi menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Baik, itu materi klasikal tema ke-11 dari tim bimbingan dan konseling IDM Boarding School. Semoga bermanfaat. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika ada salah kata dan sikap kasih minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.